Bertemu kembali dengan saya Ki Senonugroho di channel Ki coba lagi channel Ki Senonugroho. Nah, siang ini saya menghadirkan yaitu tamu di wawancara, namanya Mas Gatot Jatayu. Dia juga punya YouTube namanya channel Gatot Jatayu. Silahkan subscribe di channel Gatot Jatayu. Siang ini saya akan mengulas tuntas yaitu pendapat Mas Gatot tentang saya. Kenapa beliau itu suka dengan wayangan saya, dan bahkan dia tenar menjadi Dolop Indonesia. Semua sudah tahu Dolop Indonesia itu Mas Gatot Jatayu. Dari semua dalang-dalang di Jawa Tengah, semua DIY itu kalau ngarani mengatakan Mas Gatot itu dolopnya Indonesia. Ya, saya nggak tahu. Oke, kita langsung menuju ke Mas Gatot. Saya akan mewawancarai beliau. Jadi ini fokus ke Mas Gatot saja. Saya tidak usah kelihatan wajahnya karena wajah saya itu sudah sangat apa ya, pasaran sekali. Jadi sudah tonar, sudah nggak dibutuhkan, sudah tonar ya. Itu guys. Selamat menikmati. Selamat siang Mas Gatot. Selamat siang Pak Guys ya. Ini selamat datang di channel Ki Senonugroho. Ya, terima kasih, suatu kehormatan bagi saya dapat sowan Ki Senonugroho pada siang ini, dan selamat siang juga kepada para pirsawan di channel Ki Senonugroho. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Tahun 90 itu saya merantau di Yogyakarta, terus ya udah pindah-pindah tempat. Iya, kadang-kadang ya ngamen barang. Bulan. Bagian nyekel icik-icik itu. Nah, terus pindah-pindah tempat ya. Pada akhirnya saya tetap seneng lihat wayang kulit ya, setiap ada pertunjukan. Oke, saya potong dulu. Sejak kapan Mas Gatot suka wayang kulit? Dari kecil Pak, sejak kecil itu saya sudah suka. Jadi di tempat saya itu setiap ada acara adat rasulan itu pasti ada pertunjukan wayang kulit. Dalangnya selalu ganti-ganti sesuai dengan kemampuan dusun tersebut. Finansial. Iya. Oke, Iya. berarti dari kecil sudah suka wayang kulit. Ya. Berarti kalau gitu Mas Gatot waktu kecil itu mesti nontonnya wayang kulit yang dalangnya ya waktu itu bapak saya, Ya, Pak pernah. Pak Gito Ya. dan yang lainnya itu. Ya. Dulu ngefansnya sama siapa ngefansnya? Oh, saya ngefansnya itu ada dua waktu itu. Waktu kecil saya sampai sekarang tuh dalang-dalang sekelas itu saya ngefansnya itu sama Ki Suparman. Itu ada Itu bapak kelebihan. saya itu gitu, Bapak. Oh iya ya, Pak. Benar Iya. putranya Pak Parman ya? Iya. Oh iya. Itu ada sesuatu yang luar biasa menurut saya. Itu dari sisi Pak Parman itu satu, suaranya, cengkoknya itu, aromnya tak tertandingi, semu. Terus dudukan dan kepraknya juga garap gendingnya itu luar biasa, istimewa. Terus yang kedua saya ngefans itu sama Pak Yadi Sugito. Itu terutama Legenda itu. iya, itu gecolnya itu. Jos. Lucu ya. Iya, lucu. Terus akhirnya sampai sekarang masih tetap suka wayang. Nah, oke. Terus sekarang mungkin pemirsa pengen tahu ya, bagaimana bisa kenal antara saya dengan Mas Gatot itu. Saya nggak tahu, kan tiba-tiba saya kenal aja kayak seruman gitu loh. Oh iya. Tiba-tiba kenal itu, tapi saya nggak begitu tahu bagaimana apanya itu, prosesnya itu saya nggak tahu. Nah, sampai sekarang dia begitu mencintai wayangan saya itu, prosesnya kenal dengan saya itu gimana? Apakah karena tahu ketenaran saya Oh iya. atau gimana? Itu saya sebenarnya sudah sering lihat. Dan saya waktu itu kita belum kenal Pak ya. Yang namanya kita juga jarang nggak kenal gitu. Saya setiap Pak Seno pentas di mana, dalangi siapa? Ki Senonugroho. Setiap saya ada waktu ya saya mesti menyempatkan datang. Lalu luar biasanya itu saya suka lihat Ki Senonugroho itu dari sisi kiri Pak.
Dari sisi kiri, jadi sejajar lah, sejajar dengan dalang itu. Itu saya tahu itu. Situ lihat rai saya tahu. Iya. Nah, itu kelebihan Kiseno menurut saya sejak saya lihat pertama kali. Itu rohnya wayang. Jadi Pak Seno itu bisa menyatu, setiap tokoh itu rohnya bisa menyatu. Dan Pak Seno bukan hanya kelebihan di apa namanya untuk oh ya itu badan Pak itu terus ini memang pemirsa sudah mulai banyak ya. Terus gimana? Jadi menurut saya ada kelebihan yang luar biasa itu bukan hanya nuwun sewu. Karena gini Pak, menurut saya sejak kecil saya punya dua prinsip Pak. Melihat wayang itu ada dua prinsip yang saya tangkap. Apa itu? Bahkan ada tiga sebenarnya, ada tiga Pak, yang benar tiga. Satu Pak, seorang dalang itu hanya yang bisa enak untuk dilihat atau ditonton. Itu enak satu Pak. Untuk ditonton, itu kriteria satu Pak. Kriteria dua, dalang yang hanya yang enak didengar. Nah ini yang ketiga, ini yang saya sampai sekarang juga sebenarnya sangat mengagumi dalang untuk yang kriteria ketiga itu didengar enak, dilihat oke. Jadi dua-duanya ada di Kiseno Nugroho. Itu menurut saya. Itu menurut saya itu. Kalau menurut Mas Gatot, Kiseno itu ada di kriteria yang keberapa? Yang ketiga, artinya dilihat sangat nyaman untuk, jadi penonton untuk meninggalkan lokasi itu sangat untuk tidak ikhlas dulu. Jadi ya saya harus ada di lokasi sampai selesai. Terus yang kedua, kalaupun penonton capek, mereka mungkin bergeser sedikit, dengarkan juga sangat nikmat, enak. Jadi tokoh-tokoh yang diperankan di sana itu siapa, penonton tahu. Oh itu Baladewa, oh itu Petro, oh itu Gareng, itu Bagong, itu Durna, itu Sengkuni dan lain sebagainya. Semua tokoh-tokoh itu akan terbaca dari indera pendengaran. Suara ya? Suara. Sound system kan? Sound system itu tadi Pak. Oke, terima kasih ya. Yang selanjutnya banyak yang mengatakan bahwa Mas Gatot itu, bahkan Kiseno sendiri pernah mengajak untuk menonton wayang kepada satu dalang. Tapi di situ Mas Gatot itu malah tidur. Padahal niatnya itu hanya untuk biar gayeng, biar memberi support dengan apa ya, guyu atau memberi apa, dolopi. Tapi kenapa setiap perbedaan antara itu yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara menontonnya kok tiba-tiba bahkan ketika saya belum mendalang pun, saya baru noleh aja situ sudah tertawa itu. Iya. Apa yang membuat seperti itu kan yang menjadi pertanyaan, banyak sekali pertanyaan dari netizen ini. Iya. Ya itulah yang saya katakan bahwa Kiseno Nugroho punya kelebihan yang luar biasa di situ, itu poinnya. Yang berikutnya, kalau saya lihat dalang lain terus tiba-tiba saya tidak bisa tertawa atau tidak, karena juga gimana ya, saya nunggu untuk connect-nya ini apa respon untuk lucu. Sebenarnya saya kadang juga berpikir Pak, kalau lihat wayang, wah ini lakon ini kalau di tangan Kiseno Nugroho pasti sangat luar biasa, sangat lucu, sangat semu gitu loh. Tapi tiba-tiba kok ini hanya terus saya nunggu, aduh ini lucunya di mana, kadang-kadang loh kok orang guyu loh, orang lucu ya diguyung ganti. Nah itu loh. Jadi poin yang saya tangkap itu bahwa Kiseno Nugroho itu bisa menciptakan suasana orang yang mungkin dalam kondisi yang kurang nyaman menjadi sangat nyaman. Itu satu poin, itu satu. Dan yang luar biasa memang selera humornya sangat tinggi, tidak hanya waktu mayang atau pas di belakang blencong, tapi memang dalang yang benar-benar lucu dan benar-benar muncul, benar-benar luar biasa. Oke, sebentar saya potong dulu ya. Ini mungkin ada efek dari apa ya? Bukan dari sebuah pertunjukan, tapi dari efek dari karena Pak Gatot itu sangat sering
main atau apa ya namanya jalan-jalan atau apalah di luar ketika Pak Seno mendalang. Nah itu dan menjadikan sebuah ketika Pak Seno mendalang menjadi sebuah kelucuan karena ingat ketika jalan-jalan, ketika humor di jalan, ketika gojek di jalan, apakah benar seperti itu? Itu mungkin setelah kita itu sering apa ya Pak ya, sering jagungan atau sering jalan bareng Pak. Tapi sebelumnya Pak, sebelum kita kenal, jadi sebelum saya mengenal Pak Seno lebih dekat, saya itu menjadi penonton beliau. Ya saya katakan tadi Pak, saya selalu nonton di sebelah kiri. Itu saya sampai bisa tertawa dan saya begitu ketawa saya masa bodoh di samping kanan kiri ada siapa. Itu karena memang nun sewu, bukan hanya dari bicaranya, tapi dari mimik mukanya. Dia ada pada tokoh siapa, itu bisa dari mimik muka ini sudah bicara Pak. Bukan hanya nun sewu, bukan hanya mulut, tapi dari mimik muka itu sebenarnya sudah bicara sudah menyampaikan kelucuan, menurut saya begitu. Jadi begitu Pak Seno itu mau menyampaikan lucu, sebenarnya hati saya itu Pak sudah ada ketukan Pak. Tek. Oh ini mau lucu ini? Ini pasti udah mau lucu, ini sudah terasa saya. Tek ini sudah ada ketukan Pak. Begitu der lah tenan gitu, saya tinggal ketawa. Itu saya udah kerasa. Jadi malah justru Anda itu orang yang paling tahu ketika Pak Seno mau melucu. Oh iya. Ini istilahnya kalau bahasa Jawa, oh iki kok bakalin jeglong. Iya, sudah ada itu tuh. Ada ketukan, ada tanda-tanda itu sudah terasa. Jadi saya sering dulu kita belum dekat, itu saya sudah sering lihat, sering nonton. Bahkan suatu ketika pertemuan kita itu Pak, terus saya waktu itu dicari itu sebenarnya lewat Mas Bimo. Saya ingat betul Mas Bimo itu pernah nyari saya waktu itu ada sebuah angkringan kecil ya. Mas Bimo bilang gini waktu itu, karena seringnya saya nonton, saya tertawanya sering nggak kontrol, sering mengalahkan sound system katanya. Mas Bimo bilang gini, Mas, kowe digoleki dalange sinten? Goleki Mas Seno. Wah tenan boten. Saya bilang gitu sama Mas Bimo. Itu sampai 2 atau 3 kali. Saya pikir mosok dalam kondang kok goleki aku, saya bilang. Nah, suruh ngapain? Nah, ternyata betul saya bisa sowan. Waktu itu kalau enggak salah pas ngecat rancaan gamelan tuh Pak. Panjenengan saya kan ya biasa jabat tangan sungkem gini. Sini Mas Bro, ya bilang gitu jangan. Sini melek-melek sini kan. Ngecat-ngecat sini besok bisa buat lebaran ya bilang gitu lah. Terjadilah kita semakin akrab. Terus waktu itu saya dimintain tolong awalnya untuk mengantar beliau dan akhirnya jadi sopir beliau. Nah, mulai dari situ saya menjadi sebenarnya titik kebahagiaan yang luar biasa karena saya juga bisa dekat dengan Ki Seno Nugroho, dalang yang saya idolakan dan yang selalu saya tonton sebelum kenal. Berarti Mas Gatot tuh pernah jadi sopir ya? Iya, pernah. Nah, sekarang tolong bilang kepada netizen secara jujur, menjadi karyawan Pak Seno. Pak Seno itu suka dan duganya banyak yang mana? Oh iya. Itu harus jujur loh. Oh iya, saya jujur. Jangan karena ini hostnya saya, jadi tidak usah perlu pekewo, tidak usah perlu. Paling cuma saya pancal. Jadi gini ya, bener nggih. Tak matur. Jadi menurut saya bener, yang saya lihat dan saya rasakan ketika nonton itu ternyata juga tidak beda jauh dengan apa namanya serawung atau kebiasaan Ki Seno di luar manggung. Jadi waktu saya nyopir ya saya juga berpikir ya, waduh aku nyopir dalang kondang itu sebenarnya juga beban Pak waktu itu. Tapi akhirnya begitu saya masuk mobil pegang kemudi, kita jalan di satu tempat, selama perjalanan itu sebenarnya banyak humornya dan dia Ki Seno Nugroho itu banyak dia main mimik sebenarnya, main muka itu artinya antara serius pun sebenarnya bisa menciptakan humor
menjadi lucu gitu menurut saya. Nah, jadi gini ya, uniknya Ki Seno Nugroho waktu saya jadi sopirnya, itu awal-awalnya contoh kecil itu pernah suruh berhenti di sebuah warung untuk beli rokok ya, karena kesukaan beliau, saya suka untuk beli rokok ya, saya belikan agar nanti pas mayang juga enggak kebingungan dan sudah ada persediaan itu. Uangnya sangat cukup waktu untuk beli rokok dan sisa banyak ya menurut saya. Ya biasa karena kan saya juga harus jujur, harus apa adanya. Ini rokoknya, ini kembaliannya. Terus ingat betul Pak Seno bilang gini, ini susuk nggo apa? Nah gini kan ini kundure untuk beli rokok tadi ini Pak. Ayo apa aku ki wong tipis apa piye kok susuk dibalekne kan gitu Pak. Wah iki pikir saya ya benek ngene bendino ya aku poin iki kan bilang gitu. Itu satu yang terkecil. Yang kedua, yang kita semakin seringnya jalan bareng ya karena sopir itu kan juga manut dalang ya. Ada beberapa peristiwa yang sebenarnya menurut saya sangat lucu. Jadi saya pernah katakan bahwa Ki Seno Nugroho itu akan pentas di suatu tempat di wilayah Gunung Kidul yang sebenarnya agak jauh dan medannya kan melewati bukit ya. Suatu ketika karena beliau ini orang atau yang sangat disiplin, jadi dia mengatakan maksimal jam 8 tuh harus sudah di lokasi. Nah, biasanya kalau ke tempat Gunung Kidul itu kan start jam 5 itu untuk hari-hari biasa, kalau pas lebaran kan jam 4 mungkin udah berangkat. Nah, suatu ketika itu jam 6:30 itu Ki Seno belum memakai sorjan, belum siap lah, masih santai dengan celana pendek, masih ngobrol. Ya sopir kan juga kadang-kadang sebenarnya mengingatkan dengan kata-kata nuwun sewu Pak niki sida wayangan mboten, saya bilang. Beliaunya juga dengan ya stylenya kan ngomong gini, lho kowe ngopo to kesusu sing mayangi aku kok kowe yak-yakan. Ha jame bilang gitu toh. Jam itu menunjukkan jam 6:30. Akhirnya sebentar kemudian Pak Seno dandan dengan sorjannya lengkap, pakai ya semua kelengkapan sudah siap. Jam 7 teng baru berangkat menuju Gunung Kidul. Padahal waktu tempuhnya untuk Gunung Kidul waktu itu tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 jam karena juga padatnya lalu lintas dan medan yang dilewati bukit naik turun gunung ya, terus jauh juga. Saya kan ngebut kecepatan tinggi gitu. Suatu ketika dilalai pas neng ring road, Pak Seno bilang gini, bengok dia, Rod, iki arep wayangan ora arep balapan, saya bilang gitu. Mana nyopir ki sak madya wae piye gitu. Lah jame Pak gitu. Jam apa itu? Jam piro iki? Bilang gitu toh. Waduh cilekek ya, Bang. Setelah sampai Piungan mau naik gunung naik Bukit Patuk. Beliaunya sadar bahwa jam ini sudah terlambat. Ini sudah terlambat, sudah menunjukkan hampir 7:30. Itu loh. Baru beliaunya minta suruh ngebut. Saya bilang, "Loh, aku ora sampun matur toh, niki jamnya pun telat." Akhirnya saya ngebut, Mas. Ngebut ya. Ya alhamdulillah juga ada ya terlambat tapi enggak begitu lama. Itu satu. Terus yang kedua, kita tuh kalau nyari suatu tempat atau lokasi wayangan, kita kan sebenarnya sudah tanya dulu. Tapi ya kadang-kadang apa yang kita tahu itu tidak boleh melebihi pengetahuannya dalang gitu. Jadi mesti manut beliau. Diminta ke suatu tempat, ini loh tempatnya lokasinya, alamatnya A. Nah, waktu itu saya juga pernah sudah memakai GPS loh, pakai GPS.
Suatu saat itu sudah mendekati lokasi, GPS sudah mengatakan bahwa jarak sekitar 200 meter belok kiri. Nah, saya matur sama Ki Seno Nugroho, menika kalih 100 meter melih niku belok kiri gitu. Ora kene. Aku wis tau mayangi sedo, isih lurus, saya bilang gitu. Lho Pak, tapi ki GPS itu mengatakan belok kiri lho, saya bilang gitu. Ora, wis manut aku, sing mayangi aku ora kowe, saya bilang gitu. Oke, saya manut akhirnya. Akhirnya manut sampai apa ya, lewatnya atau kebablasan tuh wis oke, wis perang kilo. Akhirnya kan terus bingung juga. Terus saya suruh tanya sama beliaunya itu tadi. Waktu itu kampungnya mana Pak? Daerah Gunung Kidul, Kedung Jeru. Nah, Kedung Jeru. Itu yang ngasih tahu itu beliau. Weh tekon kono, tekon kuwi. Tekon kampung Jurang Jeru ngendi sing nggo wayangan saiki. Gitu. Nah, saya nggih manut beliaunya, manut. Saya ngomong gini. Kula nuwun Bu, nderek nyuwun pirsa. Monggo Mas, lah atus pundi? Badhe nyuwun pirsa kampung Jurang Jeru menika pundi? Ngoten. Loh, ibunya itu juga dengan spontan karena memang dia sangat tahu daerah situ. Dia bilang gini, "Loh kalau kampung Jurang Jeru enggak ada Mas, mboten wonten Mas mriki Mas." Ngoten. Wah, Pak Seno itu langsung bilang gini, "Oh, Jurang Jeru gue mlebekin dasmu itu," bilang gitu. Itu piye? Anak sopir itu enggak kebal telinganya, enggak punya kekebalan yang lebih. Langsung edan di situ ya. Itu satu. Berarti itu anu ya Mas sebenarnya apa atau berarti salah satu suka duga menjadi sopirnya Pak Seno ya. Kira-kira berapa lama Pak Gatot menjadi sopirnya itu berapa tahun? Ya kurang lebihnya sebenarnya kalau saya hitung Pak, kalau tidak salah loh itu sekitar 4-5 tahun ya Pak. 4-5 tahun saya. 4-5 tahun. Iya, saya nderekin dengan itu. Waktu itu pakai warna putih mobilnya ya. Waktu itu mobilnya Pak Seno masih apa itu? Wow, masih Kolte. Oh, kalau itu kan kelangenan Pak. Kolte. Waktu itu udah pakai Suzuki R3 ya. Pakai Suzuki R3 itu baru punya satu. Pak Seno baru punya satu dan punya motor gede satu, itu motornya bukan. Dulu punya motor itu Bison. Ya. Bison terus knalpotnya di Blombong itu. Waktu itu masih muda ya. Masih jiwa mudanya masih luar biasa. Berarti Pak Gatot tahu sekali apa ya kegemarannya Pak Seno kalau nggak mendalang itu biasanya kemana lalu ngapain itu tahu sekali. Oh sangat tahu Pak. Ki Seno Nugroho adalah orang yang suka motor, jadi bermotor ya. Dia suka motor gede, jadi setelah dia punya Bison terus ganti lagi yang 250 cc Pak, motor gede Ninja. Itu Ninja itu kegemarannya naik motor gede entah itu kemana terus bareng-bareng modelnya bareng-bareng ngajak konco-konco ya termasuk saya. Lah motore liyane rak ming motor bangsa 100 cc atau paling pol. Tapi wis kepontal-pontal. Wis. Itu kesukaan beliaunya itu kalau ndelok koncone kepontal-pontal itu. Itu nek ndelok koncone apes tuh sangat terhibur beliaunya itu begitu. Dia itu suka kalau kancane Ciloko itu. Oh, sangat suka, sangat itu hiburan yang luar biasa. Itu satu. Itu yang kedua, Pak Seno adalah orang yang sebenarnya beliau ini orang yang tidak bisa sendiri. Artinya begini, bahwa ketika ada waktu senggang mesti calling sama anak buah yang kroco-kroco ini dikabar-kabari, ayo udah ngopi di sini atau di mana dia selalu ngopi ngobrol guyon itu hobi beliau. Jadi nuwun sewu, Ki Seno Nugroho adalah orang yang tidak suka bicara yang terlalu formal. Ya, beliau adalah orang yang pengen dalam suasana apapun itu suasana yang menyenangkan. Jadi tidak ada ketegangan, tidak ada bicara yang pokoknya sing main otak itu tidak suka itu
itu Kiseno Nugroho. Karena mungkin pengen refresh ya. Jadi Iya, ketika betul. ada waktu istirahat itu memang benar-benar refresh. Jadi ya itu tadi. Tapi ada lagi Pak, suka duka yang berikutnya itu ada yang gimana ya? Jadi saya pernah dikasih tahu gini di wayangan di daerah Bantul. Beliaunya bilang gini, Tot, kowe engko yen ngantuk aja turu neng mobil. Saya bilang gitu. Wah, itu kelingan mobil itu ya kelingan dikerjani aku. Nanti itu cerita berikutnya. Itu terus das pundi saya bilang gitu. Kowe engko wis turu neng kono wae ora apa-apa. Bilang gitu. Mosok kula tilenten panggung, ora apa-apa lho sing mepet gongan ra ketok. Bilang gitu. Oh ya, yo nggih pun kula nderek saya itu. Begitu ngantuknya itu wis pokoknya meh rampung goro-goro itu saya tidur. Selesai tidur, makanya udah bubar tuh Kiseno juga sudah rampung, konco-konco wiyaga wis do ngadeg isih nang panggung itu. Saya nggak tahu dapat beras dari mana. Itu toh. Itu badan saya digebyur beras. Gini ya. Itu nyata itu digebyur beras. Oh itu nyata bener itu.